Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kizia Mutira Syahla dengan NPM 2020 01500172 dari kelas R5B Universitas Indraprasta PGRI. Dalam video ini saya akan membahas mengenai aplikasi teori-teori konseling. Aplikasi teori-teori konseling sangat beragam, yakni ada 10 macam. Yang saya akan bahas pertama kali adalah mengenai konseling keluarga pendekatan Gestalt. Sebelum lebih lanjut, saya akan sedikit menceritakan mengenai biografi singkat seorang tokoh pencetus, yakni Friedrich Solomon Peirce. Friedrich Solomon Peirce merupakan orang dari keturunan Yahudi. Dalam proses tumbuhnya, ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari seorang ibu. Kedua orang tuanya sering bertengkar hingga hidup dalam keluarga yang kurang harmonis. Ayahnya adalah seorang hipokrit yang mengkhotbahkan suatu hal, namun hidup dengan cara yang berbeda dengan yang dikhotbahkannya. Selama masa pubertas, Peirce sering dijadikan kambing hitam dalam keluarganya. Pengalaman, penolakan, dan rasa tidak aman sangat mempengaruhi sikap dan pemikirannya pada kehidupan selanjutnya. Peirce juga awalnya menekuni dunia kedokteran dan hidupnya sering berpindah-pindah semenjak terjadinya Perang Dunia Pertama. Dengan kehidupan yang sering berpindah, mulai dari Eropa, Afrika, bahkan ke Amerika, turut mempengaruhi Peirce pada ide-ide dan hasil pemikirannya. Peirce memiliki istri yang bernama Laura Richard Nelson. Peirce dan istrinya berhasil mendirikan South Africa Institute for Psychoanalysis, New York Institute for Gestalt Therapy, dan Cleveland Institute for Gestalt Psychotherapy. Akan tetapi, Peirce dan istrinya sering terjadi perbedaan pendapat mengenai arah terapi Gestalt. Itu menyebabkan Peirce memiliki kekasih lain yang bernama Marty Fromm dan meneruskan terapi bersamanya. Peirce meninggal pada usia 76 tahun. Hasil karya yang telah diterbitkan setelah kematiannya berjudul The Approach dan A Witness to the Therapy. Setelah saya menjelaskan mengenai biografi tentang Friedrich Solomon Peirce, saya akan langsung membahas teori pendekatan Gestalt. Gestalt memfokuskan pemulihan kesadaran dan polaritas serta dikotomi dalam seorang, sehingga ia sadar dapat menerima tanggung jawab dan dapat melalui cara-cara yang menghambat kesadarannya. Pendekatan ini menitikberatkan pada individu bahwa ia memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Lalu berkaitan dengan dimensi kesadaran, Peirce membaginya ke dalam 3 jenis, yakni inner zone atau dimensi kesadaran dalam, di mana dimensi kesadaran dalam ini merupakan dimensi yang terdapat dalam diri konseli yang sulit diamati atau dilihat secara langsung oleh konselor, seperti ketegangan otot, detak jantung, pernafasan, dan keadaan tubuh yang santai. Intervensi yang dapat dilakukan konselor untuk meningkatkan keadaan konseli adalah dengan mengajak konseli berfokus kepada sensasi tubuhnya dengan mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana perasaanmu saat ini, saat duduk berhadapan dengan saya? Apabila konseli belum mampu menyadari keadaannya, maka konselor dapat melakukan intervensi lain sampai konseli merasa nyaman. Dan yang kedua ada outer zone atau dimensi kesadaran luar. Nah, dimensi kesadaran luar ini berhubungan dengan kontak dan interaksi konseling dengan dunia luarnya, seperti perilaku keseharian konseli, tindakan, cara bicara, dan gaya interaksi konseli. Fungsi untuk melakukan kontak dengan dunia luar seperti fungsi melihat, mendengar, berbicara, sentuhan, merasa, dan pergerakan. Kesadaran yang tinggi pada dimensi ini akan membuat konseli menyadari suasana kekinian. Contohnya dengan mengatakan
sadari dunia sekelilingmu, apa yang dapat kamu lihat, apa yang dapat kamu dengar. Seperti itu konselor menanyakan kepada konseli. Dan yang ketiga ada middle zone atau dimensi kesadaran pertengahan, di mana dimensi kesadaran tengah merupakan dimensi yang dapat memberikan makna, arti, dan kesimpulan terhadap dimensi inner dan outer dari konseli. Kesadaran yang diperluas dalam dimensi ini dapat membuat konseli mampu menyadari pola-pola perilakunya yang kaku, keyakinannya yang irasional, dan hambatan-hambatan untuk menuju dirinya yang sehat dan matang, baik secara fisik maupun psikis. Dalam pendekatan ini yakni konseli dapat mendapat dukungan dari konselor untuk memunculkan situasi yang tak selesai saat ini sehingga konseli dapat mencapai pemahaman dirinya dan mencapai permasalahan yang memuaskan. Kondisi tersebut dapat mendorong konseli mengalami kecemasan dan depresi akibat mengulangi kejadian masa lalu, sehingga proses konseling ini dimungkinkan akan berjalan lama melalui sesi-sesi yang panjang. Dan tujuan konseling pendekatan Gestalt itu sendiri adalah membantu konseli agar dapat menemukan pusat dirinya, pencapaian kesadaran, dan membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan dalam kenyataan, agar konseli dapat meningkatkan pertumbuhan, menghadapi kenyataan, dan mengembangkan potensi manusiawinya. Proses konseling dengan pendekatan Gestalt. Dalam pendekatan konseling Gestalt, individu bermasalah karena terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog sendiri adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, mengancam, sedangkan underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tak berdaya, lemah, pasif, ingin dimaklumi, perkembangan yang terganggu. Perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadi keseimbangan antara apa-apa yang harus self-image dan apa-apa yang diinginkan. Terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, mengalami kesenjangan sekarang dan yang akan datang, dan melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Lanjut terhadap teknik-teknik dalam proses konseling secara ringkas, yakni ada 4 fase. Fase pertama adalah konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada konseli. Pola hubungan yang diciptakan untuk setiap konseli berbeda karena masing-masing konseli mempunyai keunikan masing-masing sebagai individu, serta memiliki kebutuhan yang bergantung kepada masalah yang harus dipecahkan. Fase kedua, konselor berusaha meyakini dan mengkondisikan konseli untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai kondisi konseli. Ada 2 hal yang harus dilakukan konselor dalam fase ini, yaitu membangkitkan motivasi, dan mengembangkan otonomi konseli, serta menekankan kepada konseli bahwa konseli boleh menolak saran-saran konselor. Ada fase ketiga, konselor mendorong konseli untuk mengatakan perasaan-perasaannya. Pada saat ini, konseli diberi kesempatan waktu untuk mengalami kembali segala perasaan, perbuatan pada masa lalu. Dalam situasi ini dan saat ini, kadang-kadang konseli diperbolehkan memproyeksikan dirinya kepada konselor. Pada fase ini juga, konselor berusaha menemukan celah-celah kepribadian atau aspek-aspek kepribadian yang hilang dengan diidentifikasi apa yang harus dilakukan konseli. Ada fase keempat, yakni fase terakhir,
konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Konselor mengatakan konseling memasukkan fase akhir konseling. Pada fase ini juga konseling menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasi integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Setelah saya menjelaskan mengenai pendekatan Gestalt, saya memiliki contoh kasus, yakni Dina merupakan salah satu mahasiswi di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Di semester awal, Dina bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Akan tetapi, lama-kelamaan dirinya mulai menarik diri dan seolah menjalani rutinitas kuliah mengalir saja seperti air. Tanpa berusaha mendekati dua teman yang dapat dijadikan tempat berbagai pengalaman atau berbagai cerita. Dan Dina ini merupakan mahasiswi yang menurut teman-teman sekelasnya itu kurang bisa menempatkan diri ketika ia bergaul dengan teman-temannya. Sementara di sisi lain, Dina memiliki sahabat waktu ia masih duduk di bangku SMA. Namun sahabatnya juga lama-kelamaan komunikasinya dan hubungannya merenggang karena sahabatnya memiliki pacar. Nah, Dina merasa kesepian dan ia sering melamun di kos, takut dan cemas menjalani pertemanan. Dan dia tuh selalu berpikir dia takut dikhianati, terus hilang tanpa kabar yang jelas. Di sisi lain, Dina juga memiliki orang tua yang orang desa yang kurang lihai atau gaptek lah dalam alat komunikasi kayak handphone, komputer, laptop. Jadi ia merasa nggak ada lagi orang yang mempedulikannya. Jadi dia merasa kesepian, hidupnya hampa, sendirian, dan dia bingung harus berbuat apa untuk kembalikan keadaan yang dulu ia pernah lewatin bareng sahabat dekatnya, tapi jadi berubah gitu. Berdasarkan contoh kasus yang di atas, saya dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan konseli merasa kesepian, yakni konseli cemas, takut, dan sering melamun. Dia juga takut berinteraksi dengan orang lain, merasa nggak ada yang memperdulikannya, dan merasa hampa. Permasalahan yang dialami konseli adalah kesepian. Kesepian merupakan salah satu bentuk perilaku menyendiri yang disertai adanya ketidakpercayaannya antara hubungan yang diharapkan dengan yang kenyataan yang ada pada dunia nyata. Jadi, dengan menggunakan pendekatan Gestalt merupakan salah satu pendekatan yang cocok untuk kasus Dina yang merasa kesepian dan membawa pada penekanan sekarang dan saat ini. Pendekatan ini juga bertujuan biar Dina dapat bangkit dari rasa kesepian dan mampu menjalani interaksi dengan teman-temannya. Pada kasus yang dialami konseli atau Dina, ia mengalami depresi, kecemasan, dan kekhawatiran terhadap sahabat dekatnya yang sudah tidak peduli lagi dengannya. Dalam proses konseling, teknik permainan yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan kursi kosong atau empty chair. Teknik permainan kursi kosong juga bertujuan untuk mengutarakan luapan emosi yang tidak tersampaikan ketika sahabat dekat konseling mulai meninggalkan dan tidak mempedulikannya sama sekali. Selain itu, salah satu prinsip pendekatan Gestalt juga menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Jadi konseli diminta konselor untuk berperan sebagai dirinya dan sebagai sahabat dekatnya. Melalui teknik yang diharapkan, konseli dapat mengutarakan pendapat dan perasaan terhadap sahabat dekatnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah melalui proses pendekatan, konseli akan merasa lega. Maka konselor dan konseli bisa membuat kesepakatan. Apakah konseling masih akan dilanjutkan atau dicukupkan sampai di sini? Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, pada dasarnya teori konseling dapat digunakan untuk menangani masalah yang terjadi pada konseli yang merasa kesepian. Hanya saja, teknik konseling harus dipilih dan disesuaikan kebutuhan konseli, sehingga pendekatan yang digunakan terasa pas. Konseling Gestalt memandang manusia sebagai individu yang utuh dan memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan
mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Pendekatan ini menekankan bahwa konseli yang mengalami masalah harus dapat menyadari masalah yang dihadapinya dan memahami dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya pemecahan masalah yang dilakukan oleh konseli. Dan posisi konselor di sini hanya untuk membantu konseli untuk berusaha sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Konseli diberikan dukungan untuk bisa mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yang pada akhirnya nanti konseli dapat menyadari situasi dan kenyataan hidup yang dijalani sekarang dan juga tidak terlalu dengan masa lalu dan tidak terlalu berharap kepada masa depan, tetapi apa yang dihadapi sekarang adalah yang harus dijalani dengan lebih baik. Menghadapi hidup akan lebih optimis. Seperti itu. Saya akan melanjutkan kepada pendekatan Adler, yakni pendekatan Adler adalah unik dalam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan antara saudara kandung dan posisi seseorang. Padahal kekatnya adalah bersifat sosial, karena itu diberi kepentingan yang besar terhadap hubungan-hubungan antara manusia yang terjadi dinamika psikis dari individu-individu, yang biasanya merupakan kasus dalam keluarga sih. Dalam pendekatan konseling menurut aliran Adler juga memiliki tujuan, yakni tujuan dasarnya adalah untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan juga meningkatkan hubungan di dalam keluarga. Selain tujuan, fungsi pendekatan menurut aliran Adler juga memiliki fungsi konselor itu sendiri, yakni fungsi konselor sebagai fasilitator bagi semua anggota yang mengunjungi sesi. Konselor berasumsi bahwa peranan membantu orang tua adalah berupa pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah dan menyarankan cara-cara pemecahannya. Diharapkan bahwa anggota keluarga akhirnya akan mempelajari strategi-strategi pemecahan konflik dan masalah dalam keluarga dengan cara saling menghormati. Selain fungsi konselor dan tujuan pendekatan aliran Gestalt, pendekatan ini juga ada teknik-teknik yang terdiri atas 3 bagian, yakni tujuan interview, di mana tujuan interview ini adalah membantu mendiagnosis tujuan anak-anak, mengevaluasi metode orang tua dalam mendidik anak, memahami iklim di keluarga, dan dapat membuat rekomendasi khusus bagi perubahan dalam situasi keluarga. Yang kedua ada role playing atau bermain peran, di mana bermain peran dan metode-metode lain yang berorientasi kepada perbuatan yang tampak sering merupakan bagian dari sesi-sesi konseling keluarga. Perbuatan yang tampak merupakan hasil interaktif anggota di dalam keluarga. Yang ketiga ada interpretasi penafsiran. Jadi interpretasi ini merupakan bagian penting dalam konseling pendekatan pendekatan ini yang akan dilanjutkan pada sesi-sesi seterusnya. Tujuannya yakni untuk menimbulkan insight atau pemahaman bagi anggota keluarga, memberi pemahaman tentang apa yang telah dilakukan dan mendorong mereka untuk menerjemahkan apa yang mereka pelajari dan terapkan bagi perilakunya sehari-hari. Baik, seperti itu penjelasan saya mengenai aplikasi teori-teori konseling. Mohon maaf saya hanya bisa menjelaskan 2 pendekatan. Saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.